91,4 FM Beat Radio Bali. Selamat sore Beat Lovers. Jumpa lagi di Beat Kustik pastinya sore hari ini. Saya ambil alih dulu kurang lebih 30 menit ke depan ya Beat Lovers, karena punya tamu spesial di sore hari ini. Kita akan ngobrol bersama Kak Ricardo Simatupang. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Kak Petra. Sehat ya? Sehat banget, senang banget bisa ada di sini hari ini. Oke. Gimana nih di Bali nih, pertama kali ke Bali itu udah sering banget? Ke Bali sih udah sering. Sering ya. Udah sering, tapi kalau spesial tuh datang ke Beat Radio sih baru hari ini. Pertama ya, kayak kita pertama ketemu juga nggak sih? Tapi kalau Kak Petra aku udah tahu udah lama sih. Udah banyak penyanyi yang diwawancara, jadi oke, senang bisa jadi bagian yang ada di sini juga. Waduh, ini sebuah kebanggaan juga sih ya. Oke, ini kan sering ke Bali. Iya, Sekarang Bali tau lah ya, panasnya Bali kayak Ya. apa. Terus juga tadi macetnya juga. Macetnya kayak gimana? Itu gimana ngerasain panasnya Bali? Tapi kan tinggal Jakarta kan? Jakarta. Nah, Jadi itu gimana? panasnya sih kayak udah terbiasa ya dengan panas, dengan suhu panas. Justru tahun 2021 saya ke Bali tahun 2021 Sebelum pandemi berarti? Iya, lagi pandemi bahkan. Oh, pandemi. Lagi sepi-sepinya Sepinya. ya. Sedih juga. Sedih kan? Jalanan santai, nggak macet, tapi seperti kayak Nggak bukan ada di kehidupan, Bali, ya. kayak nggak ada kehidupan. Nah sekarang lihat ramai itu justru walaupun di jalan macet, tapi wah senang ya, ternyata Bali sudah bangkit lagi dan banyak hal yang bisa dilakukan di Bali sih. Oke, sebenarnya ada sisi baik buruknya ya. Ada baik buruk ya. Kita sebagai orang yang tinggal di Bali juga ngelihat rame seneng. Sedang. Tapi kalau di jalan ngedumel juga Ngedumel sih juga. ya. Begitulah manusia ya. Dikasih rame ngedumel, dikasih sepi kok nggak sepi sih, kok nggak rame gitu ya. Oke, Kak Ricardo, sebelum kita ngobrol lebih panjang Siap, lagi, Kak. boleh dong kenalan dulu sama Beat Lovers yang sore hari lagi dengerin. Oke, halo Beat Lovers sekalian, perkenalkan nama saya Ricardo Simatupang. Kebetulan saya asalnya memang dari Bandung, Kak Petra. Oh, asalnya Bandung. Iya, asalnya dari Bandung. Orang tua saya asli dari Sumatera Utara, jadi ada marganya Simatupang. Oke. Iya, dan sekarang stay di Jakarta ya untuk menggapai mimpi-mimpi saya. Salah satunya adalah dengan menjadi seorang penyanyi. Oke, padahal tadi kita sempat gibahin nama Simatupang Iya. ya. Ini sebenarnya dari mana sih Dari aslinya mana ya? gitu ya? Dari logatnya dari mana ya gitu kan. Tapi ada Simatupang ya. Oke, Kak. Ini sebelum kita cerita ke single, Siap, berarti ini ke single pertama Ya. dari Kak Ricardo gitu ya. Ini kan kalau aku baca-baca, Ya. ternyata selain seorang musisi, Ya. adalah seorang ASN. Betul, Kak Petra. Ini luar biasa loh. ASN sama musisi jauh loh, Kak. Ini bagaikan ujung timur sama ujung barat. Ini gimana ceritanya sih? Iya, jadi kebetulan Kak Petra, memang mimpi menjadi seorang ASN itu adalah mimpi orang tua. Ya, kita pasti tahu lah ya, anak pertama, beban harapan dan impian orang tua itu kan, ya Bebannya berat ya Kak Petra. Jadi curhat ya. Nah, jadi memang orang tua, ya namanya orang tua, berharap dulu mungkin anak pertamanya bisa menjadi seorang ASN. Jadi ya, saya kuliah di kampus yang kedinasan Kak Petra. Jadi yang lulusnya langsung jadi ASN. Kemudian ketika berhasil menggenapi apa yang menjadi impian orang tua, inner child-nya mulai tumbuh lagi. Oke. Kayak dulu waktu kecil pengen jadi Penyanyi penyanyi, deh. ngebatin Kak Petra. Aku pernah nge-tweet di Twitter tahun 2020. Oke. Rasanya seneng deh kalau bisa punya single. 3 bulan kemudian dapat tawaran bikin single Kak Petra. Wow. Iya, jadi Berawal saya dari Twitter ini. dari Twitter. Awalnya cuma nge-tweet, tiba-tiba dapat tawaran. Saya tiap kali mencetak ini saya merinding sendiri sih Kak Petra. Maksudnya the power of words ya, Iya, gitu iya, apa yang benar. kita keluarkan, dan ternyata sampai hari inilah yang memvalidasi seorang Ricardo Simatupang selain sebagai seorang ASN juga sebagai seorang penyanyi. Berarti sekarang masih aktif ASN ya? Masih aktif. Oke. Jadi jam 7 sampai jam 5 melayani masyarakat, Masyarakat. jam 5 sampai jam 7 lagi menghibur masyarakat. Luar biasa ya. Oke, tapi kan kalau memang Ya. kalau zaman dulu ya Betul. Kak ya, itu bahwa orang tua itu ketika anak dianggap sukses Ya. adalah seorang ASN. Oke. Ya, tapi kalau menurut Kak Ricardo di zaman sekarang itu berlaku banget nggak sih? Kalau menurut saya sekarang saya sudah terjun ya langsung ya. Sepertinya semua punya standar suksesnya masing-masing gitu Yeah. ya, gitu. Jadi tidak mendefinisikan kalau di profesi tertentu sudah lebih baik, enggak kok. Sama seperti omongin tadi awal tadi, semua ada baik buruk ya. Tergantung pilihan kita sih, sama jalan hidup ya. Karena ya yang saya percayai adalah bahwa setiap orang tuh punya perannya masing-masing Kak Petra. Kalau semuanya jadi pengusaha, siapa yang jadi ASN? Kalau semua jadi ASN, siapa yang jadi pengusaha? Siapa yang jadi penyiar radio? Iya, yang jualan siapa, yang interview kakak jualan, siapa ya? Jadi semua orang sepertinya sudah pada porsinya masing-masing. Jadi saya nggak pernah merasa, nggak pernah bilang bahwa profesi A lebih tinggi atau lebih
rendah, nggak ada. Semuanya menurut saya itu punya proporsi dan perannya masing-masing, Kak Petra. Oke, tapi kan ini gimana sih? Tadi kan waktunya jam Iya. 7 sampai jam 5. Jam 5, Itu iya. adalah ASN. ASN. Dan setelah itu menjadi seorang musisi. Seorang Ini musisi. kan dua apa ya, boleh dibilang pribadi yang berbeda Sangat nih. berbeda, Ini iya. gimana sih Kak cara mengakali? Karena kan kita harus profesional juga. Betul. Ketika Kakak promo single, Betul. ya nggak bisa jadi seorang ASN. Betul. Kita harus meninggalkan Meninggalkan itu dulu. Gimana tuh? Jadi memang saya nggak bilang ini sebagai sebuah keterbatasan ya Kak Petra. Cuma memang akan berbeda dengan seorang penyanyi yang dari bangun tidur sampai mau tidur modenya penyanyi gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang saya nggak sepenuhnya bisa lakukan. Tapi saya nggak fokus ke hal-hal tersebut. Karena memang tadi ketika saya berprofesi sebagai seorang ASN, saya harus tinggalin sisi penyanyi saya. Kita melayani masyarakat gitu. Ketika di panggung kita diteriakin orang, ditepuk tanganin, nggak bisa. Iya. Kalau udah ada di kantor, kita modenya adalah mode pelayan masyarakat. Switch gitu ya. Switch-nya gitu. Nggak bisa ngerasa saya penyanyi nih gitu kan, nggak bisa. Modenya harus berubah dan harus profesional. Sama ketika kita di dunia musisi juga, attitude-nya berubah gitu kan. Attitude-nya berubah bagaimana kita berhubungan dengan rekan-rekan musisi yang lain, tentu beda gitu kan. Jadi memang ya sangat menantang, tapi juga malah membuat hidup jadi lebih berwarna, Kak Petra. Iya, Jadi benar. ketika di kantor, wah seneng nih nanti mau nyanyi gitu kan ya. Ketika nyanyi udah bosen misalkan nyanyi, wah besok ketemu lagi orang-orang di Besok kantor. kantor nih, Iya, gitu jadi ya. lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi malah membuat kehidupan saya jadi lebih berwarna aja. Oke, jadi tidak apa ya, kayak memang sih berapa hal nggak bisa dilakukan, Nggak bisa, betul. gitu ya. Tapi tidak menutup apa tuh membatasi untuk Membatasi, berkarir ya. seperti itu. Nah, ini kan single pertama, Bertahan Mencinta. Bertahan Mencinta. Oke, aku udah kepoin banget nih single. Aku sampai nonton video musiknya. Oke, thank gitu you, Kak ya. Petra. Ini single perdana dari seorang Ricardo. Iya. Oke, ini berarti dirilis sebenarnya kapan sih Kak pernah Jadi rilis? lagu Bertahan Mencinta ini dirilis justru tahun 2021. Oh, Iya, 2021. Jadi lagu Bertahan Mencinta ini sebenarnya sudah dirilis tahun 2021 dan bagi seorang Ricardo ya Kak Petra yang memang sebelumnya dari nol gitu. Lagu Bertahan Mencinta inilah yang membawa saya kemana-mana justru. Lagu Bertahan Mencinta inilah yang memvalidasi Ricardo sebagai seorang Musisi. penyanyi, seorang musisi begitu. Dari lagu Bertahan Mencinta ketemu label AC Music, halo Kak Arsya gitu ya. Dari lagu Bertahan Mencinta bertemu Kak Arsya, kemudian lahir 2 single. Judulnya Teragum-Kagum dan Kisah Lara. Oke. Nah, dan kali ini di momen ini kayak ngerasa sepertinya Bertahan Mencinta harus diperdengarkan lagi deh gitu. Karena kalau aku lihat di Spotify, 3 besar kota yang dengar itu Denpasar, Kak. Oh, Bali salah satunya ya, Bali. salah satunya Bali. Jadi kayaknya perlu deh ini kita promo lagi lagu Bertahan Mencinta, apalagi lagu ini tuh artinya bagi Ricardo tuh cukup bermakna ya Kak Petra ya. Jadi semoga lagu ini bisa semakin diperdengarkan di khalayak umum sih. Kak Petra. Oke, nah ini kalau mendengar ataupun melihat judul Iya. Bertahan Mencinta, ini adalah suatu lagu Iya. yang bercerita yang kayaknya tidak happy deh Iya. gitu ya. Tapi kalau udah dikasih yang galau-galau, biasanya masyarakat kita juga Iya. akan ngerasa relate seperti Betul. itu. Tapi nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Iya. Sebenarnya single berjudul Bertahan Mencinta ini apakah benar seperti aku ucapkan tadi, bahwa ini seseorang yang galau Ya. atau sebenarnya di balik itu ada cerita lain. Kita bahas nanti ya Kak ya. Oke Kak Petra. Oke, Belovers, kita ngobrol lagi tentunya di Beat Acoustic.